Shalom semuanya. Kepada yang menonton video ini, tahukah kamu sebelum Yesus wafat di kayu salib, ada 7 ayat ataupun sabda terakhir yang diungkapkan oleh Yesus. Sabda yang pertama, yaitu Lukas bab 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baiklah, melalui sabda ini kita dapat melihat bahwa bagaimana Yesus benar-benar ingin menghidupi hukum kasih yang Dia firmankan. Ramai daripada kita yang menyangka bahwa Yesus akan memarahi kepada yang telah melukainya, tapi sebenarnya tidak. Hanya sikap kita yang tidak peduli akan betapa besarnya kasih Tuhan ialah yang menghalang kita untuk mengejar kekudusan dan menghargai serta menghayati cinta kasih Dia. Sabda yang kedua, Lukas bab 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Masih ingatkah kita dengan 2 penjenayah yang ada bersama Yesus ketika Dia disalib? Penjenayah yang berada di sebelah kanan Yesus, dia sempat memohon pengampunan dan sekaligus menyatakan dia punya iman terhadap Tuhan Yesus. Dan hal tersebut telah menyelamatkan jiwa dia. Baiklah, sebenarnya inilah kemenangan yang Yesus inginkan daripada kita, yaitu penyelamatan jiwa manusia. Dalam sabda Yesus yang kedua ini sudah jelas menunjukkan kepada kita bahwa yang percaya kepada Kristus dan mohon pengampunan daripadanya akan diselamatkan. Sabda yang ketiga, Yohanes bab 19 ayat 26 hingga 27. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Oke. Sebenarnya Yesus ingin kita memahami kenapa Kristus dipanggil kelahiran yang pertama. Bukan karena Bunda Maria mempunyai anak yang lain secara fisikal, tetapi karena Bunda Maria bakal menerima anak secara rohani yang diamanatkan olehnya daripada Kristus sendiri. Jika kita melihat semula akibat ketidaktaatan dan kelemahan Hawa, dia telah hilang takhta sebagai ibu kehidupan, tetapi karena ketaatan dan pengorbanan Bunda Maria, kita sudah mempunyai kehidupan semula. Dan dalam hal ini adalah sesuatu yang indah bagi kita karena kita mempunyai Bunda Maria sebagai ibu dan Kristus sebagai saudara kita sendiri. Pernahkah kita tertanya-tanya apakah akan terjadi dengan kita jika kita sedang menderita dalam masa yang sama kita berpisah dengan Tuhan? Baiklah, sabda Yesus yang keempat dipetik daripada Matius bab 27 ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ungkapan yang keluar daripada mulut Yesus ketika itu menggambarkan bahwa penderitaan dan kesakitan yang dia alami dalam tubuh dan rupa manusia. Hal itu terjadi akibat daripada dosa manusia, sehingga Yesus pun perlu menderita untuk menebus dosa manusia. Ungkapan itu juga menunjukkan betapa menderitanya lumrah manusia jika berpisah dengan Pencipta yang sesungguhnya. Yang kelima, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Yohanes bab 19 ayat 28. Daripada keadaan Yesus ketika itu, kita dapat melihat bahwa betapa begitu besar penderitaan yang Yesus alami dan haus yang Yesus rasakan. Bukan saja haus secara fisikal, tapi benar-benar merasa kosong dan kekeringan akan cinta kasih Tuhan, karena pada saat itu Yesus merasa terpisah dengan Bapa dan menderita akan siksaan yang diberikan manusia. Baiklah, ada satu renungan yang dapat kita renungkan di sini. Adakah kita mampu untuk hidup tanpa cinta kasih Bapa Surgawi?
Sabda yang keenam yang disebut oleh Yesus ketika berada di puncak penderitaannya yaitu Yohanes bab 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oke, tugasan yang Kristus laksanakan untuk penyelamatan jiwa kita sudah pun selesai. Yesus sudah membuktikan bahwa hanya kasih yang dapat mengalahkan dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Begitu besar kasih setia Yesus terhadap kita sehingga akan Dia mengalahkan dunia dengan luka dan penderitaan agar kita memperoleh kemenangan yang sama di dalam melawan dosa dengan percaya dan memohon rahmat kuasa-Nya. Sabda yang terakhir daripada Yesus sebelum Dia wafat di kayu salib, Lukas bab 23 ayat 46. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Baiklah, jika kita melihat semula kepada penciptaan manusia, kematian pertama yang terjadi adalah hasil daripada ketidaktaatan Adam dan ia berlaku sepanjang generasi kehidupan manusia. Namun, kewafatan Kristus kali ini membawa makna yang berbeza. Ini kerana sabda keenam mungkin perkataan selamat tinggal yang diucapkan Kristus selama melakukan tugasnya, namun sabda yang terakhir ini adalah tanda yang jelas bahawa Kristus sudah kembali ke rumah Bapa yaitu syurga, hasil daripada ketaatan dan kasih Kristus yang begitu besar terhadap umat manusia dan ia juga merupakan tanda kemenangan. Baiklah saudara dan saudari yang terkasih, besar sungguh pengorbanan dan penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus dalam misi menyelamatkan jiwa manusia. Namun, adakah kita sadar bahawa cinta Tuhan itu melebihi segala-galanya? Atau masihkah kita mempersoalkan kasih setia Tuhan terhadap kita? Sempena musim Paskah ini, marilah kita sama-sama merenungkan kembali tentang begitu besarnya cinta kasih Tuhan terhadap kita. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada DP Channel. Jangan lupa share, like dan subscribe ya. Tuhan memberkati kita semua.